di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tihikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali firman Tuhan. Selalu baru setiap pagi apabila kita tetap tinggal di dalam agape kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun di hari-hari ini nampaknya banyak orang lebih agape kepada dunia. Yohanes 3 ayat 16 juga berkata ya, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar agape Allah kepada dunia. Allah itu sanggup agape kepada dunia, tetapi mengapa manusia tidak bisa agape kepada dunia? Manusia itu hanya boleh agape kepada sesamanya dan kepada Allah. Ya, Anda kalau dengar kata Allah jangan alergi ya. Allah itu bukan nama Tuhannya Islam. Tuhannya Islam itu nggak punya nama. Sebetulnya namanya Tuhannya Islam itu Hubal. Tapi Muhammad kemudian menyangkalnya. Karena siapa? Karena Hubal itulah yang punya anak alat manat Usa. Di dalam sejarah, ya Tuhannya orang Quraisy itu bernama Hubal. Punya anak namanya alat manat Usa. Hubal itu dipanggil Allah. Yesus oleh orang Nasrani dipanggil Allah. Hubal dipanggil oleh orang Quraisy Allah. Dan Muhammad ada di tengah-tengah itu dan dia berkata, Allah itu ya nggak punya anak. Allah yang lagi ngomong sama orang Quraisy, Allah atau si Hubal itu nggak punya anak, alat manat Usa nggak punya. Dan dia lagi ngomong sama orang Kristen, Yesus itu bukan Allah.
Nah, begitu ya. Jadi Allah itu bukan nama, ya. Tapi orang Kristen menyebut Allah, orang Quraisy menyebut Allah. Muhammad ini adalah sekte dari Kristen yang sesat. Karena dia menganut semua nabi-nabi di dalam kitab Yahudi, dan cerita-cerita para rasul pun banyak yang dikutip oleh Muhammad, tapi dia tidak melakukan satu pun dari itu semua. Ya, makanya dibilang sekte Nasrani. Jadi kalau bilang Nasrani juga jangan anti, memang itu kenyataannya Nasrani ya. Nasrani itu dalam bahasa Arab, Nasaren dalam bahasa Yunani. Makanya akhirnya Nasrani. Jadi, ya, Kristen ya Nasrani itu ya, sama saja. Ya, bilang Nasrani. Jadi saya kurang setuju kalau dibilang, kita harus kembalikan kepada bahasa yang benarnya ya. Nah, tolong ditampilkan tadi ya 2 Timotius 4 yang ayat 4 ya, yang lebih apa? Iya, ayat 3 dan 4. 3, 4, 5. Ya, 3 ya dah. 3. Nah, itu saja dulu. Ya. Jadi saudaraku, ya jangan makanya belajar di kelas evangelis. Nanti Maret kita buka lagi ya. Maret kita ada kelas evangelis baru ya. Hari apa mah? Kamis ya. Hari Kamis jam 7 masih ya. Hari Kamis jam 7 nanti kita baru pindah jam itu nanti bulan April kita baru pindah jam. Kita Maret masih jam 7 ya. Karena bedanya masih 6 jam. Itu nanti kita ada nih. Nah, ini teman-teman yang di kelas evangelis yang ke-20, angkatan ke-20 masih syok ya. 19 dan 20 masih syok dengan banyak sekali hal-hal yang baru ya dan cukup mengejutkan. Jadi kita harus kembali ke historis kritisnya supaya kita jangan ngarang ya, supaya kita jangan ngawur. Karena banyak kali kita akhirnya ngomong tapi tanpa ada historis kritisnya, tanpa mengerti bahasa aslinya. Ya kita hanya enggak, ini kan pendapat pribadi jadinya kan, karena ini enggak cocok, pasti begini. Enggak ya. Kita ikatin historis kritisnya saja. Orang kalau konsisten dengan historis kritis, konsisten dengan teks ya dan sejarahnya, dia nggak akan sesat. Alkitab itu luar biasa sekali ya. Justru ketika saya membaca Alkitab sesuai dengan historinya, dengan sejarahnya, membaca Alkitab sesuai dengan teksnya, saya menemukan kebenaran yang ajaib di sana. Nggak mungkin ini ditulis oleh orang biasa. Nggak mungkin ini ada cuma orang sekedar pinter saja. Ya, kalau cuma sekedar pinter saja, pasti orang ini setengah dewa. Ya, apa ini memang ilham oleh Roh Kudus, ilham oleh sesuatu yang luar biasa besar di alam semesta ini. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan yang namanya Tuhan, Anda seorang agnostik, ya inilah ilham dari cinta yang besar itu. Cinta yang begitu hebat, yang begitu kuat, begitu hebat, agape yang begitu hebat, itulah mengilhami. Tetapi kita hanya boleh agape kepada Allah dan kepada manusia. Kita nggak boleh agape kepada dunia ini. Nggak sanggup. Ya, begitu kita agape akan ke dunia ini, artinya cintanya nggak bersyarat kepada dunia. Kita mencintai dunia ini nggak bersyarat. Orang cinta yang bersyarat aja bisa bikin kita habis. Apalagi kalau cintanya kita nggak bersyarat. Dunia ini akan habis. Kita akan ke bawah. Ya. Tetapi kalau kita agape, kalau Allah yang agape kepada dunia ini, Allah punya cinta yang tidak ada habisnya. Makanya agape kita cukup kepada Allah, dan agape kita cukup kepada sesama kita manusia. Ya. Nah, itu yang terjadi, agape kepada Allah dan kepada manusia, bukan kepada dunia ini. Begitu Anda agape kepada dunia ini, habis hidupmu. Nah, ciri-cirinya dari orang yang sudah agape kepada dunia ini, kalau orang agape itu, jangan Anda bilang orang tidak bisa ini ya, bisa sukses ya. Ketika orang-orang di luar Tuhan Yesus, nggak bisa sukses, bisa. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana banyak orang punya sukses dengan paradigmanya dia. Ya, dan itu tentu saja sukses, dan dia tentu saja melihat orang seperti kita aneh, melihat orang seperti Anda aneh. Ya, paradigma sukses kita berbeda dengan paradigma suksesnya mereka. Nah, tinggal Anda mau pilih. Anda mau pilih menurut paradigmanya dia atau paradigmanya kita.
Mereka sukses di dalam paradigmanya mereka. Makanya orang-orang, kita lihat ya sejarah raja-raja Israel dan Yehuda yang sudah terjumus di dalam berbagai macam kejahatan. Orang-orang ini kenapa nggak bisa bertobat ya? Padahal sudah ada nabi yang kasih tahu dan ngomongnya itu benar. Karena mereka sudah punya paradigma sukses itu udah berbeda dengan paradigma kerajaan Allah. Nggak bisa bertobat. Saya kalau melihat ya banyak kenalan-kenalan saya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, teman-teman sahabat-sahabat saya, ya mereka, saya kadang-kadang mikir ya, suksesnya mereka paksa saya ya, oh, kamu sih kurang jahat, Paul, kamu kurang begini, oh, kamu kejam harus begini. Orang menertawakan saya ketika saya lemah gitu ya. Tapi kalau saya dulu jahat, saya nggak bisa balik. Dan itu bukan sukses yang saya mau. Isinya masalah, konflik, gegeran, ya otot-ototan. Makanya saya nggak pernah mau ngeresponi ya. Orang kalau mau ajak ribut sama saya nggak pernah mau ngeresponi ya. Biarin, saya nggak mau ngotot-ngototan. Rugi amat. Ya kan hatinya penuh kebencian. Nanti di rumah uring-uringan. Nggak enak amat sih. Iya kan? Nggak enak amat dibawa-bawa kemana-mana ribut sama orang. Anda seneng nggak? Kalau Anda seneng terserah. Kalau saya mah nggak mau. Dulu saya seneng ribut ya. Jalan 4 tahun saya hidup dalam kegelapan. Semua orang saya ajak ribut. Dan semoga semua orang tak ajak ribut pokoknya. Anak pun tak ajak ribut. Kasihan. Mereka kenapa? Karena saya lost, ya, hilang dalam kegelapan selama 4 tahun itu. Kenapa? Memang saya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Itu keputusan. Dan saya tahu dengan sesadar-sadarnya. Masalahnya banyak orang yang nggak sadar, ya kan? Saya tahu dengan sadar saya putuskan, saya nggak mau, saya mau lost, ya. Nah, orang-orang Israel ini, ya, mereka raja-raja Israel ini punya paradigma sukses. Saya mencoba merubah, saya mencoba ini kayaknya paradigma sukses nggak begini deh. Saya rubah dengan paradigma yang lain. Dan saya lari ke sana, bisa, bisa. Saya sudah melihat sudah sangat dekat. Sampai akhirnya saya bilang enggak. Ternyata bukan itu yang saya mau. Saya lepehin. Tapi saya begitu Anda dalam perjalanan ke sana dan Anda lepehin, Anda dihabisin dulu pertama kali. Dihabisin dulu, ditagih dulu sama setan. Karena kan kita anak-anak kerajaan yang melangkah keluar dari kerajaan itu, masuk di dalam kegelapan, dan kita bersekutu dengan kegelapan itu, kemudian kita bilang kita lepehin. Enggak, seperti Anda kalau masuk, Anda anak baik-baik, ya tiba-tiba Anda masuk dalam organisasi mafia, terus Anda merasa, aduh ini bukan duniaku, Anda mau balik. Dilepas nggak sama mafia ini? Enggak. Kalau perlu dibunuh dulu, takutnya Anda berkhianat. Ya itu seperti itu ya. Makanya Anda kalau udah masuk dalam dunia kegelapan, susah keluar. Sulit ya untuk keluar ya dari dunia kegelapan. Anda yang sudah berhasil keluar dari dunia kegelapan, jaringan-jaringan kejahatan internasional atau waduh, bersyukurlah ya Anda yang berhasil keluar. Tapi kalau Anda yang sudah yang lagi baik-baik, jangan coba-coba masuk. Sekali masuk Anda mau keluar susah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mereka juga takut kalau Anda keluar. Takut. Walaupun Anda cuma seorang kroco. Makanya ingat ada Nicky Cruz itu ya, yang gangster yang ikut geng mau-mau itu ya di Amerika itu. Dia mau keluar nggak bisa, dijegat terus, ditarik terus. Akhirnya dia harus bayar semuanya dengan rasa sakit yang luar biasa, dihina yang luar biasa, dihajar dulu. Baru dia bisa keluar benar-benar. Memang begitu aturannya ya. Takut, orang juga takut. Kamu mau bertobat, bertobat bener nggak? Jangan-jangan cepu nih, ya. Cepu itu apa? Pengkhianat gitu ya. Jangan pengkhianat, nanti kamu laporin kita. Makanya Anda nggak bisa. Polisi nyuruh Anda bertobat, bertobat, ya nggak bisa. Lu Anda bolak-balik masuk penjara, Anda sudah capek, keluarga Anda sudah berantakan, dan Anda bisa mati tengah jalan. Anda berhenti pun Anda bisa mati. Bingung, makanya jangan pernah masuk ya, apalagi jaringan narkoba itu ya. Jaringan narkoba, jaringan perdagangan perempuan, perdagangan manusia, jangan pernah masuk. Karena itu bahayanya. Ya, senjata, jaringan teroris. Anda sekali keluar ditembak di pinggir jalan. Ya kan? Dan orang nggak ada yang tahu Anda ditembak sama siapa. Karena itu teman Anda sendiri kayak yang nembak. Nah,
paradigma suksesnya sudah berbeda, terus Anda balik. Wah itu hanya mujizat itu kalau Anda bisa balik. Anak yang hilang itu bisa balik itu hanya mujizat. Ya, makanya jangan menghilangkan diri. Kayak saya dulu menghilangkan diri, untung bisa balik. Karena saya lahir baru ya asalnya ya. Untung bisa balik, kalau nggak bisa balik bagaimana? Ya bablas. Apalagi saya sudah tahu kebenaran. Ya kan? Nah, ciri khasnya adalah orang-orang nggak terima lagi ajaran sehat. Ya, suka belajar Alkitab, senang. Tetapi cuma buat itu tadi, buat sport otak. Supaya kupingnya enak. Satu, ya, yang tukang debat, buat sport otak. Mau dengerin pengajaran yang aneh-aneh gitu buat tukang debat, buat didebat sama dia, buat dicak ribut. Banyak tuh ya di YouTube itu kan, di Facebook dulu akhirnya saya mengenali dari 3 pertanyaan pertama, saya sudah ngerti ini mau ngajak ribut. Kalau udah begitu saya sikat langsung jeder dan urusan. Mereka memang nggak mau terima ajaran sehat. Mereka cuma mau debat, sport otak. 2, dia cuma mau ngadem-ngademin hatinya dia yang nggak beres. Mencari pembenaran. Ya, mencari pembenaran. Ini kalau di ayat 4 Anda akan tuliskan, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Ayat 4 yang mereka memalingkan kebenaran dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka lebih suka cita-cita ada naga merah di atas Jakarta, di atas Indonesia akan menyemburkan. Lihat nih, buktinya ada orang kecelakaan, buktinya ada orang kebakaran. Buktinya, lah itu mah dari dulu sudah banyak. Jadi nggak usah ada naga merah di atas Indonesia, itu sudah banyak dari dulu. Wow, orang mencekam. Wah, jangan bener. Buatan itu yang general-general, makanya kejadian. Karena namanya, nanti akan ada kecelakaan hebat di Indonesia. Dari dulu setiap tahun selalu ada kecelakaan hebat. Hebat itu relatif. Ya kan? Nanti akan ada orang yang ada bencana penyakit yang aneh. Wah, dari dulu selalu ada selalu tiap tahun ada penyakit aneh di Indonesia. Ya, dan di dunia ini. Setiap tahun itu selalu ada. Ya kan? Nanti akan ada bencana alam yang luar biasa. Setiap tahun, apalagi Anda tinggal di Indonesia, pasti ada bencana. Ya, karena Anda tinggal di Indonesia, makanya tiap tahunnya pasti ada bencana. Ya kan? Nggak usah ada nunggu naga merah. Percaya pada dongeng. Anda senangnya dongeng gitu loh. Supaya ada naga merah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul lah. Cerita Nyi Roro Kidul lagi. Dongeng Anda percaya. Akhirnya jadi dongengnya itu. Kenapa naga merah itu nanti jadi beneran? Karena Anda percaya. Ya, kebohongan itu kalau Anda percaya, maka akan jadi kenyataan. Muncul bukan bagi semua orang, tapi bagi Anda sendiri. Akan menjadi nyata bagi Anda sendiri. Makanya kalau Anda memperhatikan sio-sio dan Anda ngikutin, Anda nggak tolak itu dalam hati kuat-kuat, Anda akan kebawa dengan sio-sio primbon-primbon itu, ramalan-ramalan buruknya itu. Apa iya sih? Apa aduh. Kebenaran yang buruk, kebenaran yang negatif, apa kebenaran? Hal-hal yang negatif akan menjadi kebenaran dalam hidupmu lebih mudah daripada hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang negatif akan menjadi kebenaran dalam hidup kita lebih mudah daripada hal-hal yang positif. Naga merah akan mengutuk Indonesia. Anda kan lebih percaya daripada saya berkata nanti Indonesia akan dituai oleh Tuhan. Anda bilangnya amin, hatimu nggak percaya. Nyatanya Anda tetap nggak mau berdiakonia dong dengan kenceng kok. Ya kan? Nyatanya Anda nggak gila-gilaan kok diakonianya kok. Nah, lebih mudah saya ngomong, nanti ada naga merah, wah itu langsung viral itu. Nanti 2021 apa gelap apa 2010 akan gelap Mama Loreng itu kan. Gelap. Wah, orang-orang yang percaya gelap ya gelap. Dan dia sendiri akhirnya mati. Ternyata gelapnya buat dia sendiri. Aku gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa. Ya dia sendiri yang gelap. Buat Mama Loreng, dia sedang meramal dirinya sendiri. Dan itu jadi buat dirinya sendiri. Ya kayak siapa tuh Mbak Yul. Dia meramal. Wah, dan dia meramal buat dirinya sendiri. Ya bisa terjadi, bisa. Tetapi yang negatif itu lebih mudah untuk tercipta daripada yang positif. Ya.
Nah, itu yang banyak dilakukan, lebih suka pada dongeng daripada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati apa? Ya agape. Dimulai dari agape. Semua yang tidak cerita agape adalah kebenaran palsu. Semua yang tidak berhulu dan hilirnya agape adalah kebenaran palsu. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh raja-raja. Mereka punya paradigmanya sudah beda. Mereka nggak urusan. Sekalipun si nabi yang bernama Yehu ini sudah bernubuat dengan luar biasa. Dan tepat nubuatan itu terjadi persis. Ya tetap nggak urusan. Saya berapa kali mengucapkan nubuatan yang sudah persis pun masih tetap ada yang bilang bohong. Ya. Masih tetap ada yang bilang bohong. Padahal yang terjadi itu persis berkali-kali terjadi. Tetap kenapa? Karena lebih mudah menerima, oh nanti di atas Jakarta akan ada bencana. Lebih mudah terima itu daripada saya bilang yang positif. Nah, kenapa pendeta-pendeta karismatik sekarang sukanya nubuatannya jelek-jelek buat nakut-nakutin Anda? Ya, penginjilan yang diwarnai dengan meden-medeni, ya, itu tuh bukan tidak menghasilkan iman yang baik, ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Enak kan? Tobatlah. Tapi ini naga merah akan menyala. Wah, itu hati-hati. Itu biasanya nubuatan palsu. Ya, nubuatan palsu. Kecuali itu buat seseorang, negur seseorang. Tapi kalau buat sebuah bangsa, selalu disertai tapi jangan takut. Tangan Tuhan yang kuat akan menyertaimu. Masalahnya saya nggak dengar kata jangan takutnya itu loh. Ya. Mari kita berdoa langsung dibikin panik, jemaat itu dibikin girap-girap, dibikin panik suasananya. Ya kan ditunjukkan nih buktinya nih kalau saya ngomong pasti tepat nih ada ini ada ini. Malah dimeden-medenin, itu ciri khas pendeta-pendeta yang tidak punya kasih di dalam hidupnya. Buktinya dia tidak diakonia dengan kencang, pendeta-pendeta yang mengucapkan naga merah ini. Kuasailah dirimu dalam segala hal sabdalah menderita, lakukan pemberitaan Injil. Tetap marturia. Tunaikan tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan jadi WL. Bukan jadi pendoa syafaat. Itu bukan pelayanan. Ya, itu melayani jemaat, iya. Tetapi namanya tugas pelayanan yang dimaksud ini, ya, adalah memberitakan Injil dan berdiakonia. Ya, karena jemaat itu banyak yang miskin. Tema dari agape, pemberitaan para rasul, dari Tuhan Yesus sama para rasul, selalu cerita apa? Satu, marturia, dua, diakonia. Kalau gerejamu temanya nggak ke sana, tapi temanya cuma meden-medenin. Wah, kita berdoa syafaat. Doa syafaat itu bukan profesi ya. Doa syafaat, ini seorang pendoa syafaat. Nggak ada profesi pendoa. Zaman para rasul juga nggak ada. Ya profesi pendoa, dia seorang pendoa itu baru ada, profesi pendoa itu baru ada di abad ke-20 ini. Ya zamannya evangelikal pentakostal itu. Ya, yang penginjilannya nggak jelas kemana, penginjilannya dari gereja ke gereja, ya. Terus bilang ini penginjilan, itu ya. Begitu ya, jadi banyak orang-orang kemudian akhirnya dia bernubuat, menyampaikan cerita-cerita, dongeng-dongeng, atau fantasi-fantasi, ilusi-ilusinya dia. Nah kita jangan, fokus kita dengan agape, nanti hidupmu sehat. Kalau hulu hilir dari pengajaran itu adalah tentang agape, ya nanti hidup kita akan sehat. Nanti suara kenabian itu akan jelas, terdengar. Tapi kalau Anda hidupnya kayak para raja Israel, ya punya paradigma suksesmu berbeda, seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja dewasa ini, suksesnya kan berbeda kan, paradigma suksesnya kan. Ya Anda begitu dengar suara kenabian, rasanya kayak nggak enak banget, hatimu jadi gusar. Tapi kalau hatimu mencari kebenaran di dalam cintanya Tuhan, dan Anda tidak takut, itu bolak-balik saya bilang, mengapa Anda lebih takut sama naga merah, Anda lebih takut sama microchip, sama vaksin, daripada takut dengan Yeremia, daripada percaya kepada Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Masa Anda nggak percaya sih? Anda lebih percaya bahwa teori konspirasi dunia ini lebih hebat daripada Tuhan Yesus kan?
Sebenarnya kan Anda sedang mengakui itu, bahwa saya mah percaya rancangan Tuhan Yesus. Hati saya melekat sama Tuhan, ya, dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya tadi itu ya, kota Samaria itu, ya ada orang Samaria tadi tokohnya, dan ada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini pergi dari Yerusalem pergi ke Yeriko, tempat yang terkutuk, ya, tempat yang dikutuk tadi itu kan. Dan memang sebetulnya Yeriko tidak boleh dibangun, tetapi kemudian menjadi terkutuk ya orang. Makanya orang-orang Samaria juga tidak disukai, ya, tidak disukai. Karena tadi ya, itu kan bekas bukit pengorbanan kan, orang-orang itu orang-orang nggak jelas, orang-orang Samar dari seorang yang namanya Semer, terus beli gunung, gunung itu dikasih nama Samaria, nah, itulah jadi orang Samaria. Nah, akhirnya tanya jawab Yesus dengan orang Yahudi ya persis gini. Kalau Anda bandingkan lagi ya, keadaan orang Yahudi, para imam Lewi, orang Farisi di zaman Yesus itu sama persis dengan kejadian para imam, uskup, bishop di tahun 600-an sampai ke zaman Martin Luther. Sampai kemudian balik lagi ya dengan hari ini. Para pendeta, para romo yang hidup dalam bergelimang harta, yang mereka tidak peduli dengan praktek kasih itu, tapi mereka khotbahnya tentang cinta, ya, tetapi hidup mereka bergelimang harta. Dan mereka pegang kenceng-kenceng hartanya, tidak mau di los. Beda kan? Dengan menjadi motivasi tujuan kita. Tapi itu yang terjadi, ya. Sehingga ketika ada orang kekurangan, mereka kalau tanya siapa sesama, mereka juga bingung loh. Kalau di zaman Yesus mending ditanya sesama itu siapa, orang Yahudi yang namanya sesama. Kalau orang bukan Yahudi bukan sesama. Tetapi kemudian para imam Farisi pun begitu ada orang disiksa, waduh ini siapa dia, nggak mau. Dia lebih milih ritual-ritual ibadahnya dia. Karena sebetulnya para Lewi dan para imam ini, ya kalau dia lagi mau pergi melayani di bait suci, kemudian dia pegang orang yang berdarah-darah ini, maka dia jadi najis. Nggak tahir lagi, dia harus bersih lagi. Dia malas, dia lagi dalam perjalanan buru-buru, ya kan? Dia kan lagi mau pergi dari Yeriko, mau pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu mereka mau ibadah, masa mau kudu balik lagi bersih-bersih mentahirkan dirinya. Dia dalam perjalanan rugi dong. Ya apalagi dia kan kalau nanti mentahirkan diri, para Farisi, para Lewi, para imam ini kan dapat uang. Tapi mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh ritual ibadahnya mereka. Jadi kalau pegang orang ini, jadi nggak tahir, jadi mereka harus balik ke rumah. Batal ke bait suci. Tapi beda dengan orang Samaria ini, orang yang tidak, yang barbar ini kan, orang yang kafir ini. Ditolong sama dia karena dia nggak mau pergi ritual. Nah, kita sama hamba Tuhan. Karena kita nggak punya agape, kita berpikir ritual dan simbol-simbol di gereja itu, acara-acara, event-event di gereja itu lebih penting daripada Anda berdiakonia. Iya kan? Makanya akhirnya pengajarannya jadi aneh di gereja, jadi tambah aneh, jadi tambah nyeleneh. Tetapi kalau gereja itu fokus dengan diakonia, nah kalau gitu kita harus mengorbankan sebagian acara gereja apa kita tahu? Iya. Wah, bahkan saya dulu pertama kali kita diakonia terus ya kan, kita belum ada dokter medsos kan diakonia di sesi yang kedua itu kan. Wah, viewer kita tinggal 800 loh, sempat tinggal 600 loh. Ya kan? Saya bilang diteleponin kan itu sama Jimmy Gosali sama Sebastian. Dipindah aja ke tempatnya Amin Wijaya, saya bilang enggak. Jangan. Nanti ini kan pertanggungjawaban saya kepada donatur. Ya itu kan kamu nanti jadi berkurang. Sebenarnya saya sih ngerti tujuan mereka ya. Saya ngerti tujuannya mereka apa, saya ngerti. Cuman kan kita selama mereka nggak bilang ya saya nggak mau berprasangka. Walaupun saya tahu tujuannya apa. Sekarang kan terbukti kan. Sekarang kan terbukti. Ya kan tujuannya apa kan sekarang terbukti kan. Uh, saya bilang enggak, saya tetap jawab. Ya, sekarang viewer kita sudah 2.000 lagi ya kan. Malah kadang-kadang 4.000. Kita tetap tertinggi viewernya. Kan gitu kan. Karena kita enggak urusan.
diakonia itu kita mau fokus, kita mau ajari orang-orang di Indonesia untuk peduli kepada sesama, bukan kepada dunia, kepada sesama, bukan agape kepada dunia, tapi agape kepada sesama. Gitu, ya. Makanya kita benar-benar, ayo fokus. Begitu Anda meleset dari praktek agape, yaitu diakonia, kan sesama kan? Anda lebih memilih ritual ibadah-ibadah, Anda beli hal-hal yang bersifat perlengkapan-perlengkapan yang tidak perlu. Mau beli jet pribadi buat penginjilan, iya, tetapi akhirnya buat penginjilan cuma buat dari gereja ke gereja khotbahnya. Ya percuma, karena Anda harusnya turun ke jalan. Yesus itu mengajar di pasar-pasar dan di jalan-jalan. Walaupun dia seorang Allah, ya kan, dia sesosok Allah. Dia setara dengan Allah. Enggak gengsi masuk ke pasar-pasar ngajar di pinggir-pinggir jalan. Tapi pendeta kita enggak mau. Pendeta kita mau, pendeta-pendetanya maunya sekarang khotbahnya di gedung ber-AC. Kalau suara sound system dikit langsung dimarahin. Oh, saya pernah ngalamin ya. Ada pendeta besar terkenal ya. Yang namanya orang lagi diperbaiki. Dikit dimarahin. Itu jangan mainan. Saya kaget sekali, mungkin dia lagi bad mood ya. Lagi bad mood. Oh, saya kaget. Dia bukannya mengajar di pasar-pasar, di jalan-jalan. Nah itu tadi, diakonia marturianya udah beda. Ya kan? Akhirnya dia mengajarkan sekarang mitos-mitos. Ya, mitos-mitos. Nubuatan, yang buat meden-medeni. Anda di meden-medeni. Ujung-ujungnya Anda suruh transfer buat dia. Kalau sekarang, saya bilang ujung-ujungnya minta donasi, bukan buat saya. Ujung-ujungnya minta donasi buat Anda sendiri. Buat kasihkan ke orang miskin. Anda disiplin. Belajar transfer tiap ini ke ke Damaris. Bukan buat saya. Ya, bukan buat saya, tapi buat orang-orang miskin. Haleluya. Jadi belajar, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, sabarlah menderita sekalipun difitnah, sekalipun dihina, sekalipun kita dipojokkan. Yang penting lakukan tugas kita. Fokus, jangan goyang. Wah, saya harus klarifikasi lagi. Setiap hari kerjanya klarifikasi pemberesan. Saya pernah cerita ya, saya waktu di Jerman itu 4 kali saya disuruh klarifikasi, sampai capek saya. Semua karena saya sungkan aja sama orang, tapi itu saya sudah sadar. Ini saya sekarang tinggal di Eropa, nggak boleh ada sungkan lagi. Kalau di Indonesia mah kita pakai sungkan ya, pakai EU. Saya di Eropa, iya nggak, saya bilang, ini yang terakhir ya. Saya bilang sama yang nyuruh saya sungkan karena dia ngenalin saya kan. Ini yang terakhir ya, saya bilang, klarifikasi itu cukup sekali. Ini yang terakhir. Kalau kamu nyuruh saya pemberesan, saya nggak mau hidup saya cuma pemberesan terus. Kalau kita sudah pemberesan sekali, sudah klarifikasi, dia nggak mau beresin, ya udah, bukan urusan kita lagi. Bukan urusan kita, urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Oh, kita harus pemberes, hatimu udah beres. Hati saya beres, hati dia yang nggak beres. Hati saya mah beres-beres aja. Kita maju terus. Ya. Wah, nanti kamu nggak, biar Tuhan yang menjadi saksi kita. Hati saya beres. Kan begitu kan, yang penting kita beres. Pemberesan terus. Wah. Pakai calo lagi, mau pemberesan langsung. Itu ya. Fokus, jangan mau diganggu. Itu gangguan ya. Itu gangguan untuk distract kita. Sehingga kita harusnya lagi udah jalan ke sana, belok lagi, nungguin lagi. Wah, kalau nggak beres nanti nggak berkenan lo pelayanan sama Tuhan, doa-doamu gundul peyang. Saya sudah sekali pemberesan, saya sudah sekali klarifikasi, saya tidak akan melakukan 2 kali. Fokus, wah, sorry kita sibuk. Ya, kita sudah sekali bereskan, kamu nggak mau, itu urusanmu dengan Tuhan. Ya, gitu. Jangan mau tunaikan tugasnya, tugas kita. Jangan mau diserak. Ya, jangan mau diserak. Tapi kan disuruh, saya sudah tinggalkan mesbah itu, saya sudah bereskan. Kamu nggak mau, saya jalan lagi, udah. Jalan lagi, udah. Sama, saya dulu juga kalau sudah urusan ya, polisi begitu, saya ajak damai. Nggak mau damai, udah kita tempur. Jalan. Sayang Anda nggak punya nyali. Beberapa dari Anda nggak punya nyali. Percayalah kalau Anda lurus, hatimu tulus, lempeng sama Tuhan, jangan takut. Ya, karena setan ora doyan demit, orang dulit.
Yang penting lurus sama Tuhan. Pemberesan itu hanya sekali, klarifikasi itu hanya sekali. Selebihnya itu dari iblis. Ya, selebihnya itu dari iblis untuk mengganggu Anda supaya Anda berhenti. Akhirnya Anda capek, pemberesan terus tiap hari. Capek, ya. Tuhan Yesus memberkati.